Karena ketika terjadi kecelakaan maka tidak mendapatkan hak santunan dari jasara harja. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Polri, balik lagi bersama kita program podcast Presisi Polda Sulteng. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan menjadi host. Karena ini host tampilan perdana saya, mungkin saya akan memperkenalkan diri dahulu. Ya baik, nama saya Sang Nyoman Sandiarsa, pangkat Bribda. Dan tentunya saya tidak sendirian karena saya sudah menghadirkan narasumber dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng. Ya, inilah Bapak Kasubdit Kamsel ya, Kamsel Direktorat Lalu Lintas dengan Ibu Nyoman Sukrening. Oke. Tapi kalau saya lihat dari namanya Ibu pasti orang Bali ya. Iya, begitulah. Sama Ibu. Siap. Saya juga orang Bali. Iya. Oke. Baik, sahabat Tumas. Kita akan mengangkat tema pada podcast ini yaitu Operasi Patuh 2022 tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Begitu ya, Bapak ya. Oke, mungkin sebelum kita memulai pada pertanyaan yang inti, kita intro sedikit ya Pak. Kita mungkin membahas hal-hal yang lebih enjoy biar kita bisa lebih santai. Apa kabar hari ini Pak? Baik, salam sehat selalu. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Ya, amin. Ya, karena alhamdulillah sekarang juga COVID sudah mulai mereda ya Pak ya. Di mana kita ketahui bersama pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk kita memberikan kelonggaran untuk menggunakan masker ya Pak ya. Oke. Jadi sahabat Umas, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan pada kesempatan ini. Jadi Pak, ini yang saya mau tanyakan. Apa maksud dan tujuan dari kepolisian menggelar operasi kepolisian patuh Tinombala 2022? Ini karena masih banyak masyarakat yang belum memahami apa maksud dari operasi ini. Baik. Sebelum saya menyapa kepada pendengar setiap podcast Humas Polda Sulawesi Tengah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Saya Komisaris Polisi Haji Abu Bakar Jafar, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Tengah, juga didampingi oleh Ibu Ibda Nyoman Sukrening selaku PS Kasih Fasmat Ya. di Rekiden Ditlantas Polda Sulteng. Ya, tadi ditanyakan maksud dan tujuan daripada operasi Patuh Tinombala 2022. Kalau kita lihat maksudnya ini, konsep operasi ini adalah yang pertama adalah bersifat terbuka dalam bentuk operasi Harkamtipmas yang dilaksanakan dengan mendepankan fungsi lalu lintas Polri dengan dukungan fungsi operasi kepolisian lainnya yang dilaksanakan secara profesional, bermoral dan humanis di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan serta mengedepankan keamanan dan keselamatan dalam rangka memelihara Kamsel Tipcar Lantas menjelang perayaan Hari Bayangkara ke-76 2022. Adapun tujuan dari operasi itu sendiri yang pertama adalah terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar pada lokasi rawan kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan. Yang kedua, meningkatkan disiplin masyarakat pada protokol kesehatan. Tadi host sampaikan bahwa pemerintah telah melonggarkan terkait dengan penggunaan masker. Namun demikian,
kita selaku aparat kepolisian ini, karena sekarang mungkin sudah masuk masa endemi ya, tetap kita menyarankan masyarakat apabila pada kerumunan masyarakat, maka tetap kita menggunakan masker karena kita tidak tahu. Mungkin masih ada masyarakat yang terkonfirmasi positif atau bagaimana. Yang kedua, tentunya harapan kita juga bagi masyarakat yang belum divaksin sampai tahap 3, segera vaksin tahap 3. Sehingga ini membantu ketahanan tubuh atau imun tubuh kita semua. Kita tahu bahwa di kepolisian ini rata-rata sudah vaksin di tahap ketiga. Iya benar. Mungkin kalau ada yang masih tahap 2 pada saat mungkin vaksin, ada yang mungkin tekanan darahnya mungkin tidak stabil sehingga dari kesehatan pun tidak berani untuk vaksin. Namun demikian kita harus semua wajib untuk divaksin ketiga untuk menambah kekebalan tubuh kita. Ya, artinya kita semua Polri ini menjaga kesehatan kita dulu sehingga bagaimana masyarakat kita untuk kita disiplinkan. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga, pelaksanaan operasi Patinombala ini dapat mendukung kebijakan pemerintah yang saya sampaikan tadi itu, ya. Sehingga terciptanya Kamsel Tipcar Lantas pada pelaksanaan Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022, tepatnya 1 Juli nantinya ke depan. Sekira itu maksud dan tujuannya. Berarti 1 Juli ini adalah Hari HUT Bayangkara yang ke-22. Yang ke-76. Oh, ke-76. 76. Ya. Artinya bukan lagi usia yang apa namanya? Yang muda, tetapi sudah senja ya. Iya. Mohon maaf Pak, saya potong. Apa dalam pelaksanaan operasi ini, operasi patuh ini ada melaksanakan tilang? Ya. Baik. Pada pelaksanaan operasi patuh ini di 8 Polda sesuai STR dari Mabes tidak melaksanakan tilang. Namun demikian karena di Polda Sulawesi Tengah ini kita belum di launching etle. Ya. Memang mendepankan penegakan hukum melalui kamera CCTV atau etle. Bagi polda-polda yang sudah di launching oleh Bapak Kapolri pemberlakuan masalah etle. Polda Sulawesi Tengah sendiri termasuk 8 Polda yang belum di-launching oleh Kapolri. Yang kita tahu bersama bahwa Sulawesi Tengah sudah ada 1 titik etle yang berada di Jalan Samratulangi. Oh, di Jalan Samratulangi. Tepatnya di pintu keluar kantor gubernur. Nah, oleh karena itu pada pelaksanaan operasi ini kita tidak menggunakan sistem etle tadi itu. Tetapi apabila pada saat pelaksanaan operasi ini menemukan pelanggaran-pelanggaran kasat mata, ya, karena kita yakin bersama bahwa tidak semua fungsi lalu lintas terlibat pada operasi ini. Ada lalu lintas lain yang tidak terlibat pada operasi. Mereka itulah melaksanakan penindakan dengan tilang apabila menemukan pelanggaran kasat mata. Oh ya, berarti memang benar hanya pelanggaran yang kasat mata saja yang dilakukan penindakan. Contoh pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Baik pengendaranya sendiri maupun yang dibonceng. Yang kedua, berboncengan lebih dari satu. Ya. Artinya bukan lagi peruntukannya. Ya. Kemudian mobil bak terbuka yang memuat penumpang di belakang. Oh, itu tidak bisa ya Pak untuk dibuat penumpang. Ya. Karena ketika terjadi kecelakaan maka tidak mendapatkan hak santunan dari jasara harja. Yang berikut adalah pengendara melawan arus. Ya, tata bersama ini di jalur kita jalan Diponegoro, ya, yang 2 jalur, kemudian di Jalan Muhammad Yamin, Soekarno Hatta, pastilah kita menemukan pengendara yang mengambil jalan pintas. Iya, benar. Tidak melalui media jalan yang telah disiapkan. Karena biasanya pengen cepat nyampe gitu. Padahal bahayanya sangat berbahaya sekali bagi pengendara itu sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Yang berikut anak di bawah umur. Bagaimana petugas bisa tahu Pak bahwa pengendara tersebut anak di bawah umur? Tentunya pertama dari fisiknya. Ya kan? Sepintas kita melihat fisiknya. Berarti ini anak masih di bawah umur. Tapi kan ada juga tuh Pak kadang orang yang walaupun di bawah umur tapi fisiknya udah terlihat besar.
Ya, artinya sepintas lalu kan kita melihat, Iya. ya, polisi itu sudah diajarkan cara melihat seorang, ya. Iya benar sekali, Pak. Dari jauh dia sudah ragu-ragu, berarti dia sudah mungkin melakukan pelanggaran. Iya, ya. kelihatan Itu ya sudah dari kelihatan ininya. dari jauh. Kalau- Kalau orang biasa-biasa saja itu kita pastilah, ya. Bahasa tubuh Bahasa kelihatan. tubuh. Bahasa tubuh nampak. kelihatan ya, begitu seperti itu sahabat semua. Kemudian yang berikut tadi menggunakan handphone. Menggunakan Ini handphone saat sangat berkendara. mengganggu konsentrasi pada saat mengendara. Oleh karena itu, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, ya, pada saat mengendara jangan sampai kita menggunakan handphone karena juga mengganggu konsentrasi. Demikian juga penggunaan alat atau musik di dalam mobil. Oh, itu dilarang ya, Pak? Artinya sangat mengganggu konsentrasi Sangat juga. mengganggu. Bukan dilarang semua kalau musik itu, tetapi sangat mengganggu. Bagaimana kalau kita sudah tidak mendengar, Iya. ya? Mungkin dengan volume yang yang sedang, yang sedang ya, yang bisa. sedang. Tapi kalau sudah mungkin di dalam sudah ada apa namanya salon basoka, kemudian Iya. suaranya dikencangkan, kan sudah tidak mendengar, orang dari belakang klakson sudah ada yang dengar lagi, ya. Artinya yang sekarang ini yang ada sanksi pidananya di dalam Undang Nomor 22 itu adalah penggunaan handphone. Tetapi juga salah satu mengganggu konsentrasi juga adalah musik terlalu keras. keras suaranya Sehingga tidak seperti bisa itu. mendengar Ya, mendengar suara kendaraan lain. yang gitu. lain. Benar. Atau orang lain memberikan isyarat di belakang dengan klakson. Oke, baik Pak. Terkait nama operasi patuh, gitu kan. Apa sebab kenapa bisa dinamakan dengan operasi patuh Tinombala? Iya. Iya. Artinya kalau operasi patuh ini memang di bidang lalu lintas ini ada 3 operasi setiap tahunnya dilaksanakan. Yang pertama itu menjelang bulan suci Ramadan dilaksanakan operasi keselamatan. Ya, keselamatan ini dikandung maksud cipta kondisi dalam rangka menjelang menjelang puasa Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Maka dilaksanakanlah operasi cipta kondisi dengan Harkamtipmas dan Kamsel Ticar Lantas itu bersandikan keselamatan. Kalau dulunya itu simpatik, operasi simpatik, itu tidak ada penegakan hukum sama sekali. Itu hanya preemptif dan preventif. Ya. Di operasi patuh ini tadi kan disampaikan bahwa menjelang perayaan Hari Bayangkara ke-76, maka kita melaksanakan cipta kondisi di bidang lalu lintas ini dengan melaksanakan operasi patuh yang bertemakan adalah tertib lalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Ya. Yang kita apa namanya uras sedikit masalah anak bangsa ini, Oke. ya. Kenapa sampai anak bangsa itu? Karena mereka anak generasi penerus. Generasi penerus. Kalau kita melihat data operasi di tahun sebelumnya perbandingannya itu, ya. Kalau di tahun 2020 jumlah kejadian 23 kasus pada operasi patuh. Pada operasi patuh Tahun 2020. tahun 2020. Meninggal 8 orang. Kemudian luka berat 10, luka ringan 23, materialnya 62.450. Di tahun 2021 kemarin, ya, pelaksanaannya sama 14 hari. Iya, 14 hari. 14 hari. Mungkin di bulan dan tanggal tidak Tanggal sama, yang tetapi berbeda. judulnya sama operasi patuh. 2021 kemarin jumlahnya menurun dari 23 menjadi 20 kasus. Oh iya. Ya. Berarti -3 dari tahun -3. sebelumnya tahun 2020. Meninggalnya lagi -3 lagi. 5 orang. Ini se-Sulawesi Tengah loh. Bukan Iya. cuma Palu. Sulawesi Tengah. Sulawesi Berarti Tengah seluruh di provinsi yang ada di ya, Sulawesi Tengah. Provinsi, berapa kabupaten? Kalau tidak salah 12 kabupaten 12 ya. kabupaten. Tambah 1 kota, ya. Kemudian luka berat sama 10 juga. Berat. Kemudian luka ringannya menurun juga -4 dari 19. Hanya kerugian materialnya juga menurun dari 60 menjadi 49. Ya. Kalau kita melihat operasi seperti ini, tentunya kita dengan data yang ada, kita lihat pelaku daripada laka lantas tadi usia berapa, kan Iya. ada kita melihat usia dari anatomi laka lantas itu tempat, waktu, profesi, usia. Iya, siap. Dari usia kan ada misalnya 15 sampai 25 berarti produktif. Inilah tugas kita polisi lalu lintas melaksanakan operasi ini menyelamatkan generasi-generasi muda tadi itu sehingga bisa selamat dari kecelakaan Dari lalu kecelakaan lalu lintas. lintas, Ya. ya. Karena mereka adalah generasi bangsa. Generasi ya. bangsa penerusnya. Benar sekali, Pak. Seperti itu. Oke.
Berarti ini operasi selama 14 hari ya Pak ya? 14 Operasi hari, patuh ini. ya. Dimulai dari Hari ini, TMT hari ini tanggal 13 sampai dengan 26 sampai 26 Juni 2022. Juni 2022. Setelah break kita akan melanjutkan beberapa perbincangan yang akan kita bahas ya Pak ya. Iya. Oke Pak, terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda ya, kegiatan operasi patuh ini mengedepankan tegas dan humanis. Iya. Ya. Bisa dijelaskan bagaimana itu tegas dan humanis? Ya, baik. Kami sampaikan kembali atau mengulangi atensi dari Bapak Kapolda. Kalau nggak salah 3 kali beliau ulangi tadi pada saat pelaksanaan apel gelar operasi. Beliau menginginkan bahwa petugas yang melaksanakan operasi patuh di lapangan ini, artinya dari penampilan dulu, penampilan, kemudian sikap kita itu jangan sampai arogansi kepada masyarakat. Masyarakat sekarang kan sudah sudah lelah dengan adanya pandemi sudah 2 tahun lebih. Jangankan masyarakat, kita polisi juga selaku pengawas lapangan ini sudah merasa lelah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita berinteraksi sosial dengan masyarakat pada operasi patuh ini dengan wajah senyum, sapa salam, ya, bahasa yang baik. Tentunya kalau kita seperti saya asli masyarakat Palu, saya mungkin bisa menyapa dengan bahasa Kaili, sehingga lebih menyentuh lagi kepada masyarakat kita, ya, karena dengan pendekatan bahasa itulah masyarakat bisa semakin merasa mencintai dekat dengan polisi. Dan kita hindarkan betul arogansi kita, timbulkan bahwa kita ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 di pasal 13 kalau nggak salah ya, bahwa Polri itu yang pertama Harkamtipmas, penegakkan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Itu kita harus tanamkan dalam sanubari kita. Karena polisi sekarang ini udah bukan polisi kayak dulu lagi ya Pak. Ya. Saya mungkin masih terbitan polisi dulu. Iya. Tetapi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Sudah menyesuaikan dengan zaman, tidak boleh lagi, ya. Oke, baik. Ya, walaupun mengedepankan tindakan preemptif dan preventif, tapi kita membahas preemptif dan preventif. Ya, baik. Terkait dengan kegiatan preemptif ini, maka dari Satgas ini ada Subsatgas Dikmas. Ada Subsatgas Binlu. Apa itu Pak? Preemptif ini yang saya Kasatgasnya sendiri. Oh iya. Ya. Jadi itu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan membentangkan spanduk berjalan, membagikan brosur seperti ini kepada pengguna jalan, ya, baik di terminal, di traffic light, di pasar, di tempat kerumunan masyarakat. Seperti himbauan ya. Seperti brosur ini himbauan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa membaca. Ya, kalau seperti saya sekarang, kalau saya berbicara di tempat umum, berbicara masalah fakta atau data yang ada. Tadi yang sampaikan di awal perbandingan operasi sebelumnya itu supaya masyarakat mengetahui. Dan endingnya nanti ini sesuai dengan penyampaian Bapak Wakapolda pada saat Lat Praops, kita menghimbau masyarakat dia tertib pada saat sebelum pelaksanaan operasi dan setelah operasi itu harapan kita masyarakat bisa tertib, ya, sehingga dengan demikian tercipta Kamseltibcar Lantas, menurunnya angka pelanggaran, masyarakat bisa disiplin dan berturun juga angka kecelakaan lalu lintas. Seperti itu sebenarnya kita melihat operasi ini. Ya. Arti harapan kita masyarakat Sulawesi Tengah ini bisa disiplin berlalu lintas. Jangan karena ada polisi di jalan baru tertib. Tidak seperti itu. Makanya di era digital sekarang ini seperti itu harapannya. Menghadirkan kesadaran diri sendiri. Ya. Bukan karena keterpaksaan. Oh, karena ada polisi berdiri tertib. Tidak ada polisi tidak melanggar lagi. Tidak seperti itu. Ya? Tapi memang apa ya Pak? Memang tidak bisa dipungkiri. Banyak terjadi hal-hal seperti itu gitu. Itulah tujuan operasi sebenarnya kita menyadarkan masyarakat kita ini dengan menampilkan sosok polisi yang profesional, humanis. Oke, baik Ibu. Kalau dari Ibu sendiri ya. Kalau dari sisi Polwan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat dengan gaya yang humanis itu bisa diberikan contoh kayak seperti apa? Oke,
baiklah. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin Oh. salam sahabat Humas. Perkenalkan saya Ibdan Nyoman Sukreni mendampingi Bapak Kasubdit Bapak Kalsel. Kasubdit Ya, Kalsel. mungkin seperti pertanyaan Pak Sadi tadi, Iya. saya sebagai poluan, bagaimana mungkin penampilan saya ketika memberikan pelayanan yang Pelayanan. humanis kepada masyarakat. Nah, simpel saja sih Pak. Kita ambil contoh ketika ada seorang pelanggar lalu lintas, contohnya tidak memakai helm, baik yang dibonceng maupun tidak dibonceng. Seketikanya itu kita bisa memberikan atau memberhentikan beliau dengan kata humanis dulu. Kata yang humanis, ya. Hormat dulu, memberikan hormat, bilang selamat pagi atau selamat siang. Sampaikan kepada beliau bahwa kita dari kepolisian sedang ada melaksanakan operasi patuh tinombala, di mana tujuannya kita untuk menciptakan ketertiban kepada Masyarakat. ya, pengguna jalan supaya mengurangi angka Kecelakaan lalu lintas. berlalu lintas. Jadi kita nggak mesti, kalau bisa kita mereka itu biar sadar dulu, jangan langsung. Mungkin kan banyak ibu Iya, itu ngoceh benar, tuh, saya ngoceh. cuma dekat sini gitu benar. kan. Jadi kita tetap sampaikan bagaimana kita jangan sampai terpancing emosi emosi kita biar tetap berempati. Kadang-kadang mungkin memang ada pro dan kontra, sebisa mungkin kita bisa Kita bisa mengendalikan dan Ya, menahannya. mengendalikan Iya, diri, benar ya, sekali. seperti itu mungkin, Pak. Oke, baik, bagus sekali. Ya, saya tambahkan sedikit terkait dengan sikap tadi ya. Jangankan poluan, kita juga sebagai polki dituntut. Dituntut juga, Ya, humanis, diwajibkan. senyum, Iya. senyum sapa salam, Senyum, sapa, tiga, ya. salam. Senyum, Oh, iya, sapa baik. dan salam. Ya, siapapun dia. Ya, kita hargai pengguna jalan sehingga tujuan kita terakhir bagaimana dia berangkat dari rumah ke tempat tujuan Sampai dengan selamat, ya. Demikian kembalinya juga selamat. Selamat. Ya, tentunya ada teknik-teknik mengendara yang baik. Oke, sahabat Polri, jadi kita masuk ke sesi yang ketiga, di mana sesi ini adalah sesi yang terakhir. Jadi kita akan mendengarkan closing statement sekaligus himbauan kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Ya, baik. Saya selaku Kasatgas Preemptif yang membawahi dua subsatgas, Satgas Dikmas dan Binlu. Tentunya saya mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah. Yang pertama, mari kita bersama-sama tertib berlalu lintas. Karena bagaimanapun juga tertib berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa kita. Yang berikut adalah kita yakin bersama bahwa selama aktivitas kita berlalu lintas menggunakan jalan. Jalan ini adalah milik semua orang. Oleh karena itu mari kita saling menghargai sesama pengguna jalan sehingga kita bisa selamat. Yang berikut, di jalan sudah ada rambu, sudah ada marka, ada namanya apil, alat pemberi isyarat lalu lintas atau traffic light. Bahasa pasarannya itu lampu merah. Lampu merah. Ya. Di sana itu ada namanya marka melintang dan membujur. Pada saat sudah menyala lampu kuning, maka diharapkan pengguna jalan berhati-hati karena sesaat akan menyala lampu berwarna merah. Artinya ketika kita sudah dari jarak 30 meter melihat lampu kuning menyala, jangan tancap gas. Melainkan kita harus bersiap-siap, gasnya dilepas, bersiap untuk gigi yang paling rendah dan menginjak rem. Sehingga pada saat merah menyala, kita pasti sudah berhenti di belakang marka melintang. Nah, yang berikut, semoga dengan pelaksanaan operasi patuh tinombala selama 14 hari ke depan ini, ya harapan kami adalah pada saat pelaksanaan operasi ini kita semua bisa tertib. Berkurangnya angka pelanggaran, berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas apalagi fatalitas. Dan bukan hanya satu operasi, diharapkan setelah operasi nanti ini terciptanya keamanan, keselamatan dan ketertiban masyarakat. Artinya masyarakat sudah tertib berlalu lintas. Oke, baiklah. Satu lagi yang saya mau tambahkan, mungkin Bapak, ya harapan saya kepada masyarakat, khususnya Kota Palu, walaupun operasi patuh tinombala ini sudah berlalu atau berakhir, harapan saya agar timbul kesadaran setiap masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, mau ada operasi ataupun tidak. Karena apa? Karena itu untuk menurunkan angka
kecelakaan lalu Kecelakaan lintas. lalu Ya, yang itu tentunya harapan kami agar selalu sadar di diri masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Nah, demikian saja. Karena mungkin. itu memang terkait keselamatan untuk diri kita sendiri ya. Kalau kita nggak sadar dengan keselamatan Ya, kita kasihan. sendiri, mau siapa lagi? Ya, betul, Pak. Oke, jadi mungkin itu saja yang kita bahas pada kesempatan ini, Pak. Kita tutup ya. Oke, jadi sahabat Polri, cukup sampai di sini saja yang kita bahas pada kesempatan ini. Kita akan berjumpa di seri berikutnya.